Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Syed Rahmat dengan nomor pokok mahasiswa 41182191240078. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu jawaban soal dari 31 dalam sistem otot. Langsung pertanyaan pertama, yaitu adalah apa itu otot dan jelaskan dengan detail. Otot adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan menghasilkan gaya. Terdapat 3 jenis otot utama pada manusia. Otot rangka terhubung ke tulang dan memungkinkan gerakan tubuh, dan otot jantung membentuk dinding jantung dan bertanggung jawab untuk memompa darah. Otot polus ditemukan di dinding organ internal seperti usus dan pembuluh darah, mengontrol pergerakan internal tubuh. Dan yang kedua adalah apa itu sistem otot, dan jelaskan fungsi dari sistem otot. Sistem otot terdiri dari semua otot dalam tubuh yang bekerja bersama untuk memungkinkan gerakan, pertahanan, postur, dan menghasilkan panas. Fungsi utama sistem otot meliputi gerakan, menggerakkan bagian tubuh melalui kontraksi otot rangka, stabilisasi postur, menjaga keseimbangan dan posisi tubuh, peredaran darah. Otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Terus pergerakan zat dalam tubuh. Otot polos mengontrol pergerakan makanan dan cairan dalam sistem pencernaan dan pembuluh darah. Pertanyaan yang ketiga yaitu adalah otot secara fisiologis, jelaskan dan secara detail. Secara biologis, otot berfungsi berdasarkan prinsip kontraksi yang dipicu oleh impuls saraf. Ketika impuls mencapai otot, ion kalsium dilepaskan dari retikulum sarkoplasma ke dalam sel otot, memungkinkan interaksi antara filamen aktin dan miosin yang menghasilkan kontraksi otot. 4. Apa itu massa otot? Dan jelaskan secara detail. Massa otot merujuk pada jumlah total jaringan otot dalam tubuh. Ini mencakup otot rangka yang terlibat dalam gerakan tubuh, metabolisme energi manusia. Otot yang sehat berkontribusi pada kekuatan fisik, metabolisme yang diefisienkan, dan kesehatan secara keseluruhan. Dan kelima adalah kenapa dikatakan massa otot, jelaskan dan secara detail. Istilah massa otot digunakan untuk menggambarkan volume atau ukuran jaringan otot dalam tubuh. Ini penting dalam konteks kebugaran fisik, karena massa otot yang lebih besar dapat meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan metabolisme tubuh. 6 adalah yaitu otot membutuhkan oksigen, dan jelaskan. Ya, otot membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi selama aktivitas fisik. Otot menggunakan oksigen untuk memecahkan glukosa dan asam lemak menjadi energi ATP. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh beralih ke metabolisme anaerobik, menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Dan yang ketujuh, jelaskan secara detail mekanisme cara kerja otot. Mekanisme kerja otot melibatkan proses berikut. Yang pertama, stimulasi saraf. Yang kedua, pelampasan kalsium. Dan yang ketiga adalah interaksi aktin dan miosin. Dan keempat, penggunaan energi. Dan kelima, relaksi setelah stimulasi berhenti. 8. Jelaskan proses oksigen disalurkan ke otot. Oksigen disalurkan ke otot melalui sistem peredaran darah. Setelah dihirup ke paru-paru, oksigen masuk ke dalam darah dan dibawa oleh hemoglobin dalam sel darah merah ke otot-otot dalam otot. Di dalam otot, oksigen digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi. 9. Jelaskan kontraksi otot secara detail dan lengkap. Kontraksi otot terjadi melalui mekanisme berikut. Stimulasi saraf, impuls dari neuron motorik mencapai otot, dan pelapasan kalsium. Ion kalsium dilepaskan ke dalam sel otot. Interaksi filamen kalsium memungkinkan filamen aktin dan miosin saling berikatan dan bergerak, menyebabkan otot memendek. Selanjutnya, menggunakan ATP. Energi dari ATP digunakan untuk pergerakan filamen dan relaksi. Setelah stimulasi berhenti, ion kalsium dipompa kembali otot kembali ke panjang semula.
10. Jelaskan proses melepaskan asam laktat yang menumpuk dalam tubuh. Asam laktat yang menumpuk selama aktivitas aerobik dapat menyebabkan kelelahan otot. Proses pelepasan asam laktat melibatkan transportasi ke hati. Asam laktat dibawa ke hati melalui darah. Konveksi kembali di hati, asam laktat diubah kembali menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Penggunaan energi glukosa yang dihasilkan digunakan kembali sebagai sumber energi oleh otot. 11. Latihan eksplosif otot secara fisiologis. Jelaskan secara detail. Latihan eksplosif seperti sprint atau angkat beban menargetkan serat otot tipe 2 fast twitch. Latihan ini meningkatkan kekuatan dan kecepatan dengan stimulasi serat tipe 2, meningkatkan ukuran dan jumlah serat otot cepat, meningkatkan produksi ATP, meningkatkan kapasitas tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Adaptasi neuromuskular, meningkatkan efisien komunikasi antara sistem saraf dan otot. Dan pertanyaan ke-12, jelaskan secara detail hierarki struktural otot melalui dari tingkat makroskopis hingga mikroskopis. Hierarki struktur otot manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur besar yang terdiri dari serat otot, dan kedua fasciculus, kelompok serat otot yang kelilingi oleh premisium. 3. Serat otot miosit, sel otot individu. 4. Miofibri, struktur dalam serat otot yang mengandung filamen aktin dan miosin. Skormi, unit kontraktil terkecil dalam miofibril. 13. Perbedaan antara filamen tebal dan filamen tipis dalam sarkomer. Filamen tebal komposisi terdiri dari filamen miosin. Struktur miosin memiliki kepala, dapat mengikat aktin dan memecahkan ATP untuk menghasilkan gaya. Fungsi kepala melekat ke aktin filamen tipis dan menariknya untuk menghasilkan kontraksi otot. Proses ini tersebut cross break atau cycling. Filamen tipis kondisi terdiri dari 3 jenis protein utama, yaitu aktin utama, tropomyosin, dan troponin. Fungsi menjadi jalur tempat kepala miosin menarik untuk menghasilkan kontraksi. Troponin, tropomyosin mengatur kapan yang bagaimana kontraksi terjadi. Intinya miosin tebal atau motor penggerak, atau aktin atau tipis rel tempat bergerak. Tropin atau tropomyosin sistem pengatur bukan tutup rel. Pertanyaan yang ke-14 yaitu adalah struktur dan fungsi retikulum sarkoplasma atau SR. Struktur retikulum sarkoplasma, jaringan membran khusus yang mengelilingi miofibril dalam serat otot. Bagian dari endoplasmik retikulum khusus pada sel otot, tersusun atas terminal kristernail atau tempat penyimpanan ion kalsium. Tubulus longitudinal, saluran untuk distribusi kalsium. Fungsi SR dalam kontraksi dan relaksi otot kontraksi yaitu adalah saat ada impuls saraf, SR melepaskan ion Ca2 ke sarkoplasma. Cairan sel otot atau Ca2 berikatan dengan troponin atau menggeser tropomyosin, memungkinkan myosin mengikat aktin dan kontraksi terjadi relaksi. Relaksi adalah setelah kontraksi Ca2 dipompa kembali ke SR oleh pompa kalsium aktif tanpa Ca2, tropomyosin menutupi situs pengikatan, kontraksi berhenti, otot rileks. 15. Peran jaringan ikat dalam struktur otot. 3 lapisan jaringan ikat penyusun otot memberikan struktur, kekuatan, dan koordinasi. Lapisan jaringan ikat letak fungsi epimysium mengelilingi seluruh otot, memberikan bentuk dan perlindungan keseluruhan. Premisium mengelilingi fasciculus atau kelompok serat otot, memfasilitasi pembuluh darah dan saraf masuk ke dalam otot. Endomysium mengelilingi serat otot individu, menyediakan lingkungan kimia. Ketiga juga berperan dalam menghantarkan gaya kontraksi otot ke tendon lalu ke tulang.
16. Perbedaan otot rangka atau otot polos dan otot jantung. Struktur mikropolis, jenis otot dan lokasi fungsi. Otot rangka skeletal berstriated bergaris, banyak inti di pinggir sel panjang dan silindris lengan kaki, wajah dada, gerakan sadar, yolunter. Otot polos smooth atau bisa disebut dengan smooth, tidak berstriat, satu inti di tengah sel, bentuk spindle rushing di ujung dinding organ dalam, usus pembuluh darah, kandung kemih, gerakan tak sadar involunter. Otot jantung kardia pestrik 1-2 inti di tengah, terdapat intercalage di dinding jantung, pompa darah secara ritmis dan otomatis. 17. Mekanis kontraksi otot. Kontraksi otot mengikuti model sliding filament theory dengan sahapan impuls saraf neuron motorik, pelepasan neuron acetylcholine di neuron motokular junction, depolarasi membran otot memicu pelepasan ion kalsium Ca2 dari retikulum plasma. Kalsium berikatan dengan troponin, menggeser trapezium dengan membuka situs pengikatan pada aktin. Kepala miosin mengikat aktin menggunakan ATP. Kepala miosin menarik filamen aktin. Filamen bergeser. Filamen aktin bergeser menunjukkan fungsi sarkomer, menyebabkan mendekatan otot. Relaksi setelah impuls berhenti Ca2 kembali ke SR, tropomyosin menutup situs aktin, otot rileks kembali. 18. Jenis kontraksi otot pada manusia. Yaitu ada beberapa, yaitu ada isotonik, otot berubah panjang, yaitu kontraksi konsentris dan kontraksi eksentrik. Untuk konsentrin, yaitu adalah otot mendadak, misal naik turun double. Kontraksi eksentrik, otot memanjang saat menahan beban, misal turunkan double perlahan. Terus ada isometrik, tegangan otot meningkatkan tetapi panjang otot tetap, misal menahan benda berat di posisi tetap. 19. Yaitu sumber energi untuk kontraksi otot. Energi untuk kontraksi otot berasal dari ATP, adenosin trifosfat atau trifosfat, yaitu 1. ATP langsung tersimpan, 2. fosfokreatin PCR cepat meregenerasi ATP. Ketiganya glikolisis anaerobik memecahkan glukosa tanpa oksigen. Dan keempat, reaksi aerobik atau memecahkan glukosa dan lemak menggunakan oksigen efisien dan tahan lama. Yang ke-20 yaitu apa yang terjadi jika kontraksi otot tidak terjadi. Tanpa kontraksi otot, yaitu adalah sebagai berikut: gerakan tubuh tidak mungkin terjadi, postur tidak bisa dipertahankan, fungsi vital seperti detak jantung dan pencernaan otot polos terganggu, kehilangan kekuatan otot, atrofi jika terus-menerus. 21. Perbedaan kontraksi isometrik dan isotonik. Kontraksi panjang otot dengan contoh isometrik tetap naik menahan koper, atau isotonik berubah tetap mengangkat dan menurunkan double. Pertanyaan ke-21 yaitu bagaimana kontraksi otot mempengaruhi gerakan. Kontraksi otot menarik tulang melalui tendon. Setiap gerakan, misalnya berjalan ataupun menulis, bernapas, adalah hasil koordinasi kontraksi dan relaksasi otot yang teratur. Otot bekerja secara antagonis, satu kontraksi yang lain rileks, atau misalnya biceps triceps. 23 yaitu adalah apakah otot bisa berkontraksi tanpa sinyal saraf. Secara umum tidak, tapi ada pengecualian. Otot rangka butuh sinyal saraf atau volunteer. Otot jantung bisa berkontraksi spontan karena memiliki pacemaker alami nodus.
nodusa. Otot polos bisa berkontraksi otomatis karena aktivitas miogenik atau intrinsik. Namun tanpa sinyal saraf, otot rangka tidak akan berkontraksi secara normal. Pertanyaan yang ke-24 yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Nah, itu adalah satu, ukuran dan massa otot lebih besar atau lebih kuat. 2, jumlah unit motorik direkrut semakin banyak semakin kuat. 3, frekuensi impuls saraf, frekuensi tinggi, tetanus atau kontraksi maksimal. 4, panjang awal otot, posisi optimal tidak terlalu panjang atau pendek. Hasilkan gaya maksimalnya. Yang kelima, ketersediaan ATP dan kalsium. Dan keenam, kondisi metabolik dan kadar oksigen. Pertanyaan yang ke-25, apa yang terjadi jika otot kekurangan oksigen? Baik, tubuh akan beralih ke metabolisme anaerobik menghasilkan asam laktat. Terjadi kelelahan otot karena akumulasi asam dan gangguan keseimbangan ion. Efisiensi energi menurun, performa berkurang. Jika berlanjut, bisa terjadi kekurangan otot iskemia. Pertanyaan yang ke-26 yaitu adalah bagaimana oksigen dilepas dari darah ke otot. Oksigen dibawa dalam darah oleh hemoglobin dalam sel darah merah saat dalam melewati kapiler. Otot terkena parsial oksigen PO2 lebih tinggi dalam darah dibandingkan di dalam sel otot. Karena perbedaan tekanan ini, oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan berdifusi ke dalam sel otot melalui membran kapiler dan membran sel otot sarkolemma. Oksigen kemudian diikat oleh mioglobin atau protein pengikat oksigen dalam otot. Pertanyaan yang ke-27, apa yang terjadi pada oksigen di dalam otot? Oksigen yang termasuk ke otot digunakan dalam respirasi seluler di mitokondria. Di sana oksigen berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir dalam rantai transport elektron menghasilkan ATP. Oksigen juga disimpan dalam mioglobin yang berfungsi sebagai cadangan oksigen saat kadar oksigen rendah selama aktivitas intens. Yang ke-28 adalah oksigen sampai ke otot melalui darah. Jelaskan secara detailnya. Yaitu 1, paru-paru, oksigen dihirup massa ke alveoli lalu berdifusi ke dalam kapilor paru-paru. 2, transport dalam darah, oksigen terikat hemoglobin dalam sel darah merah membentuk oksihemoglobin. Sirkulasi sistematik, jantung memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh melalui arteri. Kapiler otot. 4, kapiler otot saat darah mencapai otot, oksigen dilepas karena perbedaan PO2 masuk ke sel otot. 5, mioglobin dan mitokondria. Oksigen disimpan sementara oleh mioglobin lalu digunakan mitokondria untuk menghasilkan ATP. Yang ke-29, kenapa stretching sebelum latihan dan cooling down setelah latihan? Menurut fisiologis, stretching atau pemanasan sebelum latihan yaitu adalah meningkatkan suhu otot, enzim dan metabolisme bekerja lebih efisiensi, melancarkan aliran darah ke otot, lebih banyak oksigen dan nutrisi, mengurangi risiko cedera otot dan sandi dengan meningkatkan fleksibilitas dan aktivitas sistem saraf, kesiapan otot lebih optimal. Cooling down atau setelah latihan membantu penurunan detak jantung dan tekanan darah secara bertahap, mencegah penumpukan darah atau ekstremitas bahwa menghindari pusing atau pingsan, mempercepat pembuangan asam laktat dan produksi sisa metabolisme, mengurangi kekuatan dan DOMS atau delayed onset muscle soreness. 30 yaitu kelelahan otot, tanda tinggal fisiologis. Apa yang terjadi yaitu adalah kelelahan otot adalah penurunan dan kemampuan otot menghasilkan gaya atau daya akibat aktivitas terus-menerus. Faktor penyebabnya yaitu penumpukan asam laktat pada aktivitas anaerobik, penurunan kadar ATP dan glikogen, akumulasi ion H+ dan K+ dan P, ion fosfat atau anorganik, disfungsi saraf motorik, penurunan sinyal, stres oksidatif dan kerusakan mikrofosfatis pada serat otot, kekurangan oksigen dan aliran darah terbatas. Cara mengatasinya yaitu istirahat dan pemulihan cukup, hidrasi yang baik dan
elektrolit seimbang, latihan adaptif atau progresif, overload, nutrisi